Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita telah tiba pada hari ke-24 dari perenungan memasuki new normal. Pada tanggal 14 Maret 2018 lalu, dunia sains kehilangan salah satu fisikawan terbaiknya yang bernama Stephen Hawking, yang meninggal dunia di usia 76 tahun akibat komplikasi penyakit yang ia derita sejak lama. Hawking dikenal sebagai salah satu orang terpintar yang pernah ada di bumi. Dia adalah ahli fisika dan kosmologi teoretis yang telah menerima banyak penghargaan atas karya-karyanya. Bahkan kisah hidupnya pun sudah beberapa kali difilmkan. Jika ada fisikawan yang popularitasnya dapat disejajarkan dengan Albert Einstein, Hawking lah sosok itu. Namun di balik segala pencapaiannya yang begitu fenomenal, ternyata Stephen Hawking adalah seorang yang tidak meyakini akan adanya Tuhan. Hawking meyakini bahwa bukan Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Bagi Hawking, terjadinya alam semesta adalah sebuah peristiwa yang terjadi secara alamiah. Ternyata kepandaiannya yang luar biasa dan juga penelitiannya yang begitu dalam akan alam semesta tidak membuatnya semakin mengenal Tuhan. Justru sebaliknya, membuat dia menjadi seorang agnostik atau tidak meyakini akan adanya Tuhan. Stephen Hawking semasa hidupnya sangat menghidupi apa yang ia percayai itu. Bahkan sampai kematian menjemputnya, perkataannya, pikirannya, dan segala tindakannya sejalan dengan apa yang ia yakini, yaitu sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana dengan kita, sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan kita? Apakah perkataan, pikiran, dan tindakan kita sudah sejalan dengan yang kita yakini itu? Apakah kita sudah benar-benar menghidupi yang kita percayai, yaitu keutamaan Kristus di dalam kehidupan kita? Tidak mudah menjalani hidup sebagai orang percaya. Saya pun menyadari hal itu. Ada begitu banyak tantangan, ujian, dan segala macam permasalahan yang kita hadapi di dalam menjalani kehidupan ini. Kadangkala, segala permasalahan itu dapat memunculkan keraguan di dalam diri kita mengenai Yesus. Seolah-olah pergumulan yang kita hadapi itu begitu besarnya, bahkan sampai menenggelamkan iman percaya kita kepadanya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya setiap kita, para pengikut Kristus, kembali kepada inti dari apa yang selama ini kita percayai. Inti dari kekristenan, yaitu keutamaan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan melalui perenungan Gemah hari ini yang terambil dalam surat Kolose 1 ayat 15-23 mengingatkan kita kembali akan siapakah Yesus. Di tengah munculnya pengajaran yang meragukan akan ketuhanan Yesus, Paulus mengingatkan jemaat Kolose akan siapakah Yesus itu, pribadi yang seharusnya mereka sembah. Paulus mengingatkan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Bahkan segala sesuatu diciptakan melalui Yesus dan bagi Yesus. Tidak ada satu ciptaan pun yang dapat disamakan dengan Yesus, karena Yesus adalah Allah. Melalui Yesus, segala kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Di dalam diri Yesuslah kita dapat mengenal Allah yang maha besar dan mulia itu. Seperti yang disampaikan juga oleh John Calvin, itu bahwa melalui Kristus, Allah menunjukkan kepada kita kebenarannya, kebaikannya, hikmatnya, kekuatannya, dan keseluruhan akan dirinya. Namun hal ini tidak berhenti sampai di situ saja. Kita melihat bahwa Allah yang begitu besar dan mulia itu, yang telah menciptakan segala sesuatunya,
Dia juga adalah Allah yang berinisiatif untuk melakukan rekonsiliasi antara dirinya dengan kita manusia berdosa. Sebuah rekonsiliasi sejatinya adalah sebuah proses pemulihan hubungan yang telah rusak, di mana keputusan untuk melakukan rekonsiliasi itu diambil oleh kedua belah pihak yang sedang berseteru. Namun di dalam rekonsiliasi antara Allah dan manusia, kita dapat melihat bahwa hal itu adalah inisiatif Allah sepenuhnya. Dan rekonsiliasi itu terjadi melalui salib Kristus, melalui pengorbanannya bagi kita. Mengenai hal itu, Dietrich Bonhoeffer mengatakan bahwa Allah membiarkan dirinya dibuang keluar dari dunia ini melalui salib. Dia menjadi terlihat lemah dan tidak berkuasa di dunia. Namun sebenarnya, hanya itu satu-satunya jalan. Hanya dengan melalui jalan itu, Ia dapat menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara, itulah Dia, Yesus yang kita sembah. Dia bukan Allah yang menciptakan kita lalu meninggalkan dan membiarkan kita begitu saja. Dia adalah Allah yang telah menciptakan kita dan yang mengambil inisiatif penuh untuk berdamai dengan kita, ciptaannya ini. Bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri. Dia melakukan itu semua karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Inilah kebenaran yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Memasuki new normal, di tengah segala ketidakpastian kehidupan, kita tetap mempunyai satu jaminan yang pasti, yaitu bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Allah kita, Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Untuk itu, mari, di tengah segala situasi dan kondisi apapun, dengan kepala tegak dan dengan hati dan pandangan yang senantiasa tertuju kepada Dia, kita terus melangkah menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan akan penyertaan-Nya, sebagai orang-orang yang berpengharapan di dalam Yesus, Tuhan kita. Amin.